Kampung Kubur. Based on true story. Kisah satu keluarga yang mengalami kejadian mistis di Alas Gumitir tahun 2000. Kisah ini menceritakan satu keluarga yang hendak pergi berlibur namun mengalami kejadian mistis di alas, hutan, Gumitir pada tahun 2000. Pak Tommy adalah salah satu karyawan pabrik terkenal di kota Jember. Karena kesibukannya menjadi karyawan yang dipercaya di sana, Pak Tommy menjadi sibuk dan jarang sekali meluangkan waktu bersama keluarganya. Pak Tommy terkenal dengan sifat disiplin di kantor. Tak jarang jika ada karyawan lain yang datang telat atau malas. Pak Tommy tanpa berpikir panjang akan menegur mereka. Pak Tommy terkenal sebagai orang yang ambisius. Beberapa orang terdekat yang sangat mengenalnya sudah hafal betul bahwa Pak Tommy akan melakukan segala cara untuk tujuannya. Pak Tommy memiliki anak kembar yang bernama Akbar dan Ilham dan seorang istri yang bernama Linda. Linda berkenalan dengan Tommy saat duduk di bangku kuliah. Mereka berkenalan dan kemudian setelah lulus kuliah memutuskan untuk menikah. Tommy bekerja dan Linda memutuskan menjadi seorang ibu rumah tangga. Saat itu, pagi hari, Pak Tommy akan berangkat kerja. Kemudian Akbar dan Ilham menghampirinya, "Ayah, kami pengen liburan." "Ayo, kapan ayah ngajak kami jalan-jalan?" ucap Akbar dengan memeluk ayahnya. Ilham tidak ikut berkata, dia lebih memilih menunjukkan sikap kepada ayahnya yang ingin sekali ayahnya meluangkan waktu dengannya. "Sudahlah Mas, ayo kita liburan. Anggap saja kamu istirahat sejenak dari rutinitas kantor. Masak. Mau kerja lagi?" "Kerja lagi," ucap Linda duduk di sampingnya. Tommy saat itu hanya memandang mereka dengan heran. Kemudian Tommy bersuara, "Baik, kita liburan. Tapi Sabtu Minggu saja. Ayah gak bisa kalau lebih dari itu." "Sibuk, urusan di kantor masih banyak," ucap Tommy. Tommy tanpa basa-basi langsung menghabiskan sarapannya dan berpamitan kepada mereka untuk berangkat. Tommy tanpa basa-basi langsung menghabiskan sarapannya dan berpamitan kepada mereka untuk berangkat. Di kantor, Pak Tommy seperti biasa mengawasi semua pekerja dengan teliti. Siapa yang terlihat lengah dan tidak fokus dengan tugasnya, Pak Tommy tanpa basa-basi akan langsung menegurnya. "Bagas, kamu segera ke ruangan saya. Ada yang ingin saya bicarakan," tegas Tommy. Bagas yang saat itu menyapu kemudian berhenti dan cepat-cepat datang ke ruangan Pak Tommy. "Tok tok tok. Masuk." "Permisi Pak, ada perlu apa ya Pak saya dipanggil ke sini?" "Saya agak gugup Pak," ucap Bagas. Pak Tommy kemudian menyuruhnya untuk duduk dan memperhatikannya. Bagas terdiam. "Kemarin kamu membawa orang luar masuk ke pabrik tanpa konfirmasi kepada pihak pabrik terlebih dahulu. Bahkan Pak Yanto yang bertugas berjaga kemarin juga tidak tahu kamu membawa orang luar ke sini dan tadi malam, komputer pabrik ada yang hilang dan beberapa benda lainnya." Pertanyaan saya, "Apa kamu tahu sesuatu tentang hal ini?" tegas Pak Tommy. Bagas yang saat itu gugup kemudian menjelaskan, "Anu Pak, saya memang kemarin membawa orang luar masuk ke pabrik. Namun, untuk benda yang hilang tadi malam, itu bukan kami Pak. Saya berani sumpah Pak. Kemarin saya membawa orang luar itu saudara saya sendiri Pak. Saya kemarin kue yang enak badan dan saudara saya ingin mengambil barang belanjaan istri saya. Baju satu kodi. Bajunya lumayan tebal dan saya gak kuat ngangkat, jadi saya minta bantuan saudara untuk mengambil baju itu. Karena saat itu mau minta tolong satpam, beliau tidak ada di tempat waktu itu," jelas Bagas. Pak Tommy hanya menghela nafas yang panjang. "Gas, kamu tahu kan peraturan di pabrik yang melarang orang luar masuk ke dalam?"
Kenapa kamu langgar? Tanya Pak Tommy. Bagas diam. Saya hanya kasihan istri saya, Pak. Banyak pesanan baju hari itu. Daripada lama menunggu saya pulang kerja, mending saya suruh saudara saya ke sini, Pak. Biar bajunya cepat terjual. Jelas Bagas. Pak Tommy yang saat itu sudah tidak bisa mendengarkan perkataan Bagas lagi akhirnya memecat Bagas dan tidak memberinya uang pesangon. Kamu sekarang saya pecat. Karena kamu melanggar peraturan pabrik, jadi kamu dipecat tanpa uang pesangon, tegas Tommy. Akhirnya Bagas pulang saat itu dengan mata yang berkucuran air mata. Kala ingat anak istrinya yang menunggu di rumah. Jam kerja telah usai. Esok hari adalah hari libur dan tugas Tommy untuk menepati janji kepada istri dan anak-anaknya. Kita berangkat nanti malam aja. Biar sampai sana waktunya lebih panjang. Aku sebentar lagi pergi dulu mau nganter teman benerin mobil, ucap Tommy. Loh yah, gak istirahat dulu? Kamu kalau gak istirahat nanti capek di jalan. Perjalanan jauh loh yah. Pikir dong tubuhmu itu ya, kamu butuh istirahat sebentar saja, ucap Linda. Tommy hanya melihatnya dan mencium keningnya. Halah bun, sini Banyuwangi paling enggak cuma berapa jam doang. Nanti kalau udah sampai di sana aku mau istirahat. Kalau SKRNG nanggung, sayang dapet ceperan loh nganter ini. Hitung-hitung buat uang jajan di jalan, jelas Tommy. Pak Tommy kemudian beranjak pergi untuk mandi dan berangkat. Waktu berlalu, jam menunjukkan pukul 21 namun Tommy belum pulang. Ma, ayah kok belum pulang sih? Ilham ngantuk Ma. Suaranya lirih. Linda hanya memperhatikan jam berkali-kali namun Tommy belum saja menunjukkan tanda-tanda untuk pulang. Sampai jam menunjukkan pukul 22. Kemudian, terdengar suara klakson berbunyi. Tanda Tommy sudah pulang. Akbar dan Ilham kemudian berdiri dan tertawa senang kala melihat ayahnya sudah pulang. Ayah, kita jadi liburan kan? Kita jadi berangkat sebentar lagi kan ya? Ayah, capek aku bawakan minumnya. Tommy turun dari mobil dengan membawa makanan untuk dibawa pergi liburan. Ayo, kalian sudah siap-siap belum? Kita berangkat sebentar lagi, ucap Tommy tersenyum. Linda yang memperhatikan suaminya, yakin bahwa Tommy butuh istirahat. Raut wajah Tommy tidak bisa berbohong. Tommy lelah. Ayah gak istirahat dulu? Aku buatin teh ya? Biar enakan badannya, ucap Linda. Wong cuma begini bun, sudahlah. Ayo cepat siap-siap. Kita segera berangkat. Biar nyampe Ijen besok cepat istirahat di sana, ucap Tommy. Dia bersikukuh untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya, mereka berangkat. Di perjalanan, Tommy hanya terdiam dan menghadap lurus ke depan. Linda saat itu memiliki firasat tidak nyaman. Dia mulai membuka pembicaraan dengan suaminya. Ayah yakin jalan terus? Perjalanannya lumayan jauh loh ya, Linda khawatir. Rupanya Tommy tidak menghiraukan perkataan istrinya. Dia seperti orang yang tak sadar dengan apa yang ada di sekelilingnya. Hingga Linda melihat suaminya mengedipkan mata dengan pelan. Tommy mulai mengantuk dan beberapa saat kemudian Tommy tersadar kala dirinya melihat truk yang berada di depannya. Dia kemudian banting setir. Ya Allah, ayah. Kita istirahat dulu saja. Daripada resiko di jalan. Ayo, berhenti di depan, tegas Linda. Tommy hanya menghembuskan nafas yang panjang. Mereka kemudian berhenti sejenak. Di warung kopi sekitar daerah Garahan. Tommy memutuskan untuk makan.
Karena Garahan terkenal dengan pecelnya dan warung di sana buka 24 jam. Tommy memutuskan untuk makan sejenak dan meminum kopi agar dirinya tidak mengantuk di jalan. Mereka makan. "Mau kemana Mas Mbak? Malam-malam begini," ucap ibu penjual pecel. "Kami mau ke Ijen Buk, liburan," ucap Linda. "Kami pesen pecel Buk 2 sama kopi 1 dan teh 1, sambung Linda. Akbar dan Ilham sudah terlelap tidur di mobil. Mereka memutuskan untuk tidak membangunkan mereka. Di tengah-tengah mereka makan, ibu penjual pecel berkata, "Apa tidak menunggu besok pagi saja Pak Bu? Di atas udah alas gumitir. Nanti kalau melanjutkan perjalanan, kalian klakson 3 kali ya kalau udah sampai Batu Gudang," saran penjual itu. Linda dan Tommy hanya saling pandang. Mereka tidak paham dengan perkataan ibu penjual itu. "Batu Gudang itu apa, Bu?" "Mohon maaf saya tidak paham maksud ibu," ucap Tommy. Ibu penjual itu melihat mereka dengan raut wajah khawatir. Kemudian dia duduk di depan Linda dan Tommy. "Waru gudang atau orang bilang batu gudang itu semacam wangkit, batas, Mbak Mas. Katanya sih jika ada orang yang lewat sana tengah malam harus klakson atau unjuk salam, agar selamat. Kalau kata orang sini, itu pintunya kampung gaib ala sini Mas," jelas ibu itu. Tommy kemudian tersenyum. "Oh alah Buk, zaman sekarang kok percaya kayak gituan. Pokoknya kita gak mengganggu saja loh. Gak usah unjuk salam atau apalah. Kayak orang kolot aja. Percaya hal kayak gituan Buk," ujar Tommy. Si ibu penjual itu hanya melihat Tommy dengan raut wajah yang aneh. Kemudian Linda yang mendengar perkataan Tommy menyambung pembicaraan. "Heh, kamu ini ya. Kalau ada orang uang nasehatin kita itu harus ditompo, diambil, buat pegangan aja biar kita hati-hati dan mawas diri. Seharusnya kita berterima kasih sama ibu ini udah mau mengingatkan kita. Toh gak ada salahnya, soalnya kita ini orang asing ya kudu bawa unggah-ungguh di tempat tinggal orang lain. Aku terima kasih loh Bu, sudah mau mengingatkan kita untuk berhati-hati di jalan," jelas Linda. Ibu itu tersenyum kepada Linda. "Ya sudah, kalian dilanjut makannya. Nanti sekiranya sudah yakin, bisa dilanjut perjalanannya." Ibu itu meninggalkan mereka untuk merapikan piring di belakang. Tommy hanya tertawa cekikikan. "Alhamdulillah, dagelan bercandanya, ibu itu membuatku tidak ngantuk lagi. Aneh saja zaman SKRNG percaya hal mistis kuno." Tommy bergerutu sambil meminum kopinya. Linda sudah tidak nyaman perasaannya. Dia yakin Tommy suaminya tidak ingin melaksanakan anjuran ibu penjual itu. "Kamu itu embok sekali-kali mau mendengar nasihat orang ya. Apa salahnya kalau itu demi kebaikan kita?" tegas Linda. "Hah? Apa? Nasihat gak jelas itu? Gendeng ah? Mangkane, jelas saja, banyak orang gak maju pikirannya. Orang masih ketinggalan zaman hidupnya. Manusia di luar sana udah berlomba-lomba membuat mesin waktu untuk masa depan. Ini malah ngomong mesin gaib. Gak jelas banget," ucap Tommy meremehkan. Akhirnya setelah mereka selesai, mereka kemudian membayar dan bergegas melanjutkan perjalanan. "Hati-hati," ucap si penjual itu. Tommy dan Linda hanya melambaikan tangan. Di mobil, mereka berdua masih terus saja berdebat. Tommy masih dengan pendiriannya dan Linda masih tetap yakin dengan hatinya. "Aku ini, gak sok-sok an ngajari loh Mas.
Kamu ini sedikit ngasih hormat gitu loh ke orang lain. Siapapun itu. Kalau memang gak suka atau gak mau dinasehati atau dikasih wejangan orang, udah dengerin saja. Gak usah menjawab, jelas Linda. Tommy lebih memilih diam dan mendengarkan istrinya yang mengoceh kesana kesini. Hingga akhirnya, mereka tiba di gerbang alas Gumitir. Jalanan tampak sepi dan tidak ada orang awe-awe, melambaikan tangan. Mengingat jam sudah menunjukkan tengah malam. Awe, melambaikan tangan, orang meminta di pinggir jalan dengan menggerakkan tangan. Semakin mereka mengemudi ke atas, semakin tebal pula kabut yang datang. Pada saat itu lampu masih bisa dihitung sepanjang jalan di alas Gumitir. Kanan-kiri sudah pohon-pohon menjulang tinggi, gelap dan tak terlihat apapun. Hanya jalan di depan yang terlihat oleh cahaya mobil. Semakin terus berjalan, semakin tebal pula kabut yang datang. Akhirnya, Linda yang saat itu merasa aneh dengan jalanan yang amat sangat sepi. Tidak ada satu kendaraan yang berpapasan lewat. Mulai merasa tidak nyaman. Kamu coba klakson saja ya, demi keselamatan, ucapnya. Kamu ini kenapa? Takut? Kok takut dama beginian sih? Takut itu sama Tuhan. Tuhan yang mengatur semua yang ada loh. Dosa kamu, ucap Tommy. Linda hanya menghela nafas panjang. Entah mengapa setiap kali Linda ingin mengungkapkan kekhawatirannya hanya terbalas dengan argumen Tommy yang seperti itu. Hingga akhirnya, Linda menatap kaca mobil yang berada di depannya. Nampak batu menjulang tinggi berjejer layaknya gapura pintu masuk. Batu itu terletak di kanan dan kiri jalan itu. Yah, ayo klaksonnya 3 kali. Udah salam belum kamu? Assalamualaikum. Haduh, kamu ini apa sih? Jalan ya jalan. Gak usah pakai ini itu. Tinggal salam aja gitu loh dalam hati. Apa susahnya sih? Pakai NGMNG ginilah gitulah. Ribet banget, ucap Tommy jengkel. Linda hanya bisa membuang muka dengan jawaban Tommy. Tommy tetap dengan pendiriannya memilih tenang dan tidak akan terjadi apa-apa. Perasaan Tommy agak aneh di mana, hampir beberapa menit yang dia lihat hanyalah jejeran batu menjulang tinggi di kanan kirinya. Linda sudah tidak peduli lagi dengan situasi apa yang sudah dilaluinya. Sejak perdebatan saat itu, dia memilih tidur dan membiarkan Tommy sadar seorang diri. Tommy agak heran, mengapa jalan yang dilaluinya bukan pohon dan hanya batu YG dia lihat. Tommy juga tidak melihat sinar cahaya lampu dari kampung yang berasal dari rumah penduduk di bawah sana. Tommy mulai resah dan dia membangunkan istrinya. "Ma, bangun. Aku kayaknya lelah deh Ma. Bangun. Aku tidak melihat apapun di sepanjang jalan ini," ucap Tommy. Linda saat itu hanya menoleh ke arah Tommy dengan keadaan mata tertutup. Dia menganggung tanpa tahu apa YG disampaikan Tommy. Di tengah perjalanan, Tommy melihat dari kejauhan cahaya bintik-bintil yang bergerak turun dari kejauhan. Tommy menyipitkan mata, apa itu? Batinnya. Tommy melambatkan laju mobilnya karena penasaran. Akhirnya Tommy turun. Dia melihat jam di tangannya. Jam menunjukkan pukul 00.25 dini hari. Ada alasan apa orang-orang jam segini berjalan berjejer di tengah hutan seperti ini? Tommy menghentikan mobilnya. Dia melihat Linda, Akbar dan Ilham sedang tertidur pulas. Dia mulai memperhatikan lagi rombongan orang sebanyak itu turun dari atas bukit membawa obor. Tommy melihat di antara orang sebanyak itu membawa obor terdapat 4 orang di tengah-tengah mereka membawa keranda yang terlihat jelas di dalamnya berisi mayat orang uang dikafani.
Tommy kemudian memejamkan mata. Sekali lagi dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Saat dia mulai membuka lagi matanya, alangkah terkejutnya dia melihat kanan kirinya adalah makam. Makam yang batu nisannya terbuat dari kayu. Tommy semakin bingung dengan situasi yang terjadi. Akhirnya dia membangunkan Linda. Linda kemudian terbangun. "Ada apa, Mas?" ucapnya. "Kita sepertinya tersesat," ucap Tommy lirih. Linda kaget bukan main. Manakala ia melihat sekelilingnya adalah kuburan. "Loh, Mas, kita kemana?" "Kamu gak keliru jalan kan?" ucap Linda ketakutan. Tommy semakin bingung. "Aku juga bingung, tadi aku melihat rombongan orang. Terus jadi begini. Ya Allah, aku serius gak salah arah MA. Aku tadi lewat jalan benar," tegas Tommy. Linda yang saat itu sudah berlinang air mata, terus berdoa. Semoga ada jalan keluar untuk dirinya dan keluarganya bisa selamat. "Jalan terus saja, Mas," ucap Linda. "Kamu ikuti saja jalan ini. Please, untuk sekarang percaya aku dan dengerin omonganku, Mas," sambungnya. Tommy melihat Linda, ingin sekali rasanya menyesal karena tak mendengar perkataannya tadi. Tommy mengikuti nasihat Linda setelah terlambat dan mengetahui sendiri apa yang terjadi. Saat Tommy menyalakan mobil, tiba-tiba segerombolan burung gagak menerjang kaca mobilnya. Linda berteriak, "Ya Allah, aku mohon selamatkan kami." "Saya mohon ampun ya Allah," teriak Linda. Tommy yang saat itu ikut terkejut dengan kedatangan gerombolan burung gagak kemudian tancap gas. Dia melajukan mobilnya sekencang-kencangnya, tanpa memperdulikan apa yang akan dia hadapi di depannya. "Yah, ayah! Pelan-pelan ya, ayah! Ya Allah!" Brak! Mobil mereka menabrak pohon. Pohon beringin yang menjulang di tengah jalan. Kemudian, terdengar suara iringan banyak orang yang mengantarkan jenazah. Mereka mengumandangkan la ilaha illallah, bersama-sama yang mengiringi langkah kaki mereka. "MA, kamu tidak apa-apa? Ada orang lewat MA. Apa perlu aku tanya mereka MA, kita sedang berada di mana? Mungkin mereka bisa membantu," ucap Tommy polos. Istrinya yang masih syok dengan kejadian barusan hanya menangis dan melihat Tommy dengan memegang dadanya. Akbar dan Ilham bangun dan menjerit ketakutan. Kala mengetahui mobil dengan kencang menabrak pohon di depannya. Untung saja, mobil yang mereka tumpangi hanya rusak di bagian depan. Mereka yang ada di dalam baik-baik saja. Hanya Tommy yang mengalami luka di dahinya akibat benturan yang sangat keras. "MA, dengar perkataanku gak sih? Mumpung ada mereka," ucap Tommy kepada Linda. Linda saat itu masih syok dan tidak mendengar perkataan Tommy. Malangnya, Tommy belum sesadar itu apa yang sedang dialaminya. Entah karena kepolosannya, dia tidak menyadari rombongan itu muncul dengan anehnya. Tommy masih dengan pikirannya bahwa dia tersesat. "Kalian di sini dulu, ayah turun." Tommy turun dari mobil. Ketika rombongan pengantar jenazah itu berjalan, Tommy mulai menghadangnya. "Ngapunten Bapak, saya Tommy. Mohon maaf mengganggu sebentar. Ini saya sepertinya tersesat, Pak. Mungkin saya boleh bertanya sebentar." "Mohon maaf sebelumnya," ucap Tommy pelan. Rombongan itu berjumlah 100 orang. Sikap mereka yang aneh dan hening membuat bulu kuduk Tommy berdiri. "Pak ngapunten," sambung Tommy. Tidak ada yang menjawab. Mereka tetap diam dan terlihat kaku. Tommy semakin bingung dan takut.
Kemudian, seorang laki-laki yang berambut panjang berjalan dari tengah-tengah rombongan itu. Dia memakai sarung berwarna hitam. Dia tinggi dan bola matanya sedikit besar. Terdengar suara dari laki-laki itu. Seng rekso ora trimo, seng rekso nompi sukmo, seng rekso golek dino, seng rekso wani ngilingno, seng rekso nompo molo, seng rekso ngekei celoko, seng rekso madang no rupo, seng rekso nilamet no dunyo. Yang berkehendak tidak terima, yang berkehendak menerima arwah, yang berkehendak mencari hari, yang berkehendak berani mengingatkan, yang berkehendak menerima masalah, yang berkehendak memberi musibah, yang berkehendak memperlihatkan wujud, yang berkehendak menyelamatkan dunia, ucap laki-laki itu. Tommy terkejut saat laki-laki itu tersenyum ke arahnya. Bukan senyum biasa yang dia dapat. Namun, senyum dengan bibir yang melebar, semakin melebar, kemudian rahangnya patah begitu saja. Tommy berlari kembali ke arah mobil. Astagfirullahalazim, serunya dalam hati. Tommy masuk ke dalam mobil. Oke. Begini aku udah gak bisa berpikir jernih SKRNG. Bingung mau ngapain ini. Ya Allah, ucapnya bingung. Tommy hanya bisa duduk dengan celingukan. Dia melihat keluar kaca dan berkata kepada Linda apa yang dia alami baru tadi. Linda yang melihat suaminya bingung bukan main, segera memeluknya. Ya Allah ayah, aku yakin kita ini bukan sedang di dunia kita. Jelas Linda. Kita masuk ke alam mereka. Tommy dan Linda hanya terdiam. Dia bingung mau melakukan apa lagi selain pasrah dan berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Hingga akhirnya, suara rombongan itu terdengar lagi. Mereka melanjutkan perjalanan mereka. Tommy dan Linda memandangi rombongan itu berjalan di seberang mereka. Seketika laki-laki berambut panjang tadi menggedor-gedor pintu sebelah Linda dan mendekatkan matanya untuk melihat mereka di dalam. Linda menjerit disusul Akbar dan Ilham. Terdengar perkataannya. Tutno wong iku cek oleh dalan. Ikuti orang-orang itu biar mendapat jalan. Tommy kemudian menutup matanya seraya istighfar berkali-kali. Kemudian Tommy melihat sekelilingnya, laki-laki itu menghilang begitu saja. Linda juga menyadari bahwa sekejap laki-laki itu menghilang. Kemana laki-laki itu? Ya Allah ya Robbi. Aku berlindung kepadamu, ucap Linda. Tommy menghela nafas panjang dan mencoba untuk tenang. Dia berpikir, mungkin jika dia mulai tenang dan memahami apa yang sedang dia hadapi saat ini, mungkin keajaiban akan terjadi. Beberapa waktu kemudian, Linda menutup matanya dengan kedua tangannya. Disusul Tommy yang menutup wajahnya di atas setir mobil. Mereka menghentikan perjalanan karena sepanjang perjalanan yang mereka lewati hanyalah kuburan. Akbar dan Ilham saling berpelukan dan menangis terseduh-seduh. Hingga akhirnya, kemudian mereka tertidur. Alangkah terkejutnya mereka kala mendengar suara adzan berkumandang. Kepala Linda dan Tommy seketika pusing. Linda dan Tommy terbangun dan mendapati dirinya telah mengalami kecelakaan dan masuk jurang. Terdengar riuh orang-orang dari belakangnya. Tommy juga tersadar dan pusing sekali kepalanya. Dia melihat Linda juga terbangun dan secepat mungkin melihat kondisi Akbar dan Ilham. Akbar dan Ilham sudah tidak ada di belakang kursi mobil. Kemudian, terdengar ketukan seseorang yang berada di luar jendela. Tok tok tok. Bisa dengar suara saya? Halo. Kalian bisa mendengar suara saya? Ucap laki-laki di luar itu. Tommy dengan berat menggerakkan tubuhnya kemudian membalas ketukan laki-laki itu. Terdengar teriakan laki-laki itu. Korban sek urip. Alhamdulillah selamat kabeh.
Wah, korban masih hidup. Alhamdulillah selamat semua. Tommy dan Linda kemudian pelan-pelan sadar dan diangkat oleh tim relawan yang saat itu menolong mereka. Duh Gusti, selamat temenan wong-wong iku. Untuk gak mati. Lasak meneh suwene loh, ucap warga sekitar yang melihat. Ya Tuhan. Benar selamat mereka. Untung tidak mati. Sudah selama ini loh. Tommy dan Linda mengalami kecelakaan dikarenakan kabut yang tebal di Watu Gudang. Kecelakaan itu terjadi pada jam 00.24, mobil terelosok ke dalam jurang dan mereka ditemukan pada jam 4.55. Ternyata, tak hanya Tommy dan Linda saja yang mengalami hal serupa. Beberapa kecelakaan yang terjadi juga mengalami hal yang sama. Untuk itu, dimanapun kita berada selalu patuhi aturan dan jaga sopan santun. Karena, alam bukan hanya tempat singgah kita saja namun alam juga menyediakan tempat bagi semua ciptaan Tuhan, tak terkecuali mereka yang tak kasat mata. Sekian cerita dari Kampung Kubur. Semoga diberikan barokah umur dan rejeki yang melimpah.